Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, mari kita menasihati diri kita sendiri terhadap perkara-perkara yang pasti. Jangan sampai kita terlena oleh dunia yang fana, karena sesungguhnya semua ini akan pergi ke sana. Saudaraku seiman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, semua manusia akan selalu menuruti hawa nafsunya, dan hawa nafsunya tidak akan pernah mati seiring dengan matinya manusia. Mari kita lihat contohnya. Banyak orang yang masih merasa kurang. Dia punya kekayaan sana sini tapi masih mengkorupsi dunia ini. Di sisi lain, orang yang terlilit masalah bertubi-tubi, dia lupa pada ilahi bahwa hidup ini ada yang memiliki. Saudaraku sekalian, mari kita lihatlah lembaran demi lembaran dosa-dosa kita. Sebaik-baik manusia adalah orang-orang beriman yang memikirkan dosanya sendiri. Dengan memikirnya dosa sendiri, dia akan beristighfar, minta ampunan pada ilahi. Wahai orang yang ajalnya selalu menguntit di belakangnya, akan tetapi cita-cita untuk memiliki dunia selalu ada. Wahai para tukang tidur, wahai orang-orang yang ahli dosa, waspadalah. Waspadalah, karena dunia ini begitu indah, luar biasa. Betapa banyak tahun demi tahun kau sia-siakan. Dunia dan seisinya hanyalah mimpi belaka. Semua mimpi itu akan hilang, dan yang tinggal adalah penyesalan. Banyak kakek-kakek termasuk nenek-nenek memikirkan dunia ini seperti akalnya bocah. Bocah yang pengennya main-main melulu. Ketika anak-anak kecil itu dikasih satu mainan, dia minta yang lagi, yang 2, 3, seterusnya sampai ratusan mainan. Nggak cukup, itulah bocah. Akalnya bocah itu main-main. Coba lihat bocah kecil itu. Ketika dia main-main dari pagi sampai siang sampai sore, main-main melulu. Itulah akalnya orang yang tidak punya iman, meskipun usianya sudah menjelang maghrib, tapi masih main-main dengan dunia, dengan nafsunya. Saudaraku sekalian, suatu saat Nabiullah Isa alaihissalam pernah melewati sebuah kampung. Ternyata semua penduduknya di situ sudah tewas semua, Masya Allah, dalam kondisi tertelungkup pada wajah mereka. Bergelimangan di setiap gang, di jalan-jalan. Nabi Isa alaihissalam heran dan melihatnya. Kemudian beliau bertanya kepada murid-muridnya, Hawariyun. Jadi kalau Rasulullah itu punya murid namanya sahabat, kalau Nabi Isa alaihissalam itu namanya Hawariyun. Orang-orang itu tewas dalam keadaan dimurkai oleh Allah. Seandainya mereka meninggal dunia dalam keadaan diridhoi oleh Allah, tentu mereka sudah saling mengubur satu sama lain. Jadi Nabiullah Isa alaihissalam ini melihat satu kampung itu penduduknya mati di mana-mana. Maka salah satu dari sahabat beliau, murid beliau, Hawariyun tadi berkata, wahai Ruhul Allah, kami ingin mendengar kisah mereka. Maka Nabiullah Ruhul Allah Isa alaihissalam memohon kepada Allah supaya diberikan kabar tentang orang penduduk kampung itu, bagaimana kisahnya kok sampai seperti itu. Maka Allah mewahyukan kepadanya, jika malam tiba serulah mereka, karena mereka akan menyambut seruanmu. Jadi Masya Allah, ini Allah langsung memberikan jawaban, dan ini pelajaran untuk Rasulullah, Ruhul Allah Isa alaihissalam dan umatnya, dan termasuk kita semua. Apa yang menyebabkan penduduk kampung itu oleh Allah disiksa dengan siksaan mereka mati di jalan-jalan?
Maka pada saat malam harinya, Nabiullah Isa alaihissalam menaiki sebuah gundukan dan berseru, "Wahai penduduk kampung." Lantas salah satu mayat itu menyahut, "Ku penuhi panggilanmu ya Rasul Allah." Jadi cuma satu. Padahal yang mati ini banyak, satu kampung mati. Tapi cuma satu yang nyahut pada saat malam hari dipanggil oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Maka beliau bertanya, "Apa yang terjadi pada kalian? Kerusakan apa yang kalian lakukan?" Maka mayat hidup tadi menjawab, "Wahai Rasul Allah, kami bermalam dalam kondisi sehat, sentosa, walafiat. Lalu pagi harinya kami sudah menjadi mayat." Kemudian beliau bertanya, "Mengapa demikian itu bisa terjadi?" Maka mayat hidup tadi itu menjawab, "Karena kecintaan kami pada dunia dan ketaatan kami pada penggemar maksiat, serta kami tidak menyuruh orang untuk berbuat ma'ruf, juga tidak melarang orang berbuat mungkar." "Bagaimana kecintaan kalian pada dunia?" tanya Nabiullah Isa alaihissalam. Lalu mayat hidup tadi yang satu tadi menjawab, "Seperti cinta seorang bocah kepada ibunya. Jika dunia datang maka kami gembira, jika dunia pergi meninggalkan kami maka kami bersedih dan menangis." "Wahai orang yang mati," kata beliau, "mengapa kawan-kawanmu yang lain tidak menyambut seruanku?" Maka mayat hidup tadi menjawab, "Mereka diikat tali kekang dari api oleh para malaikat yang kasar dan bengis." "Lalu bagaimana engkau bisa menyambut seruanku di antara mereka?" tanya Nabiullah Isa alaihissalam. Mayat hidup itu menjawab, "Dulu aku hidup di tengah-tengah mereka, namun aku tidak seperti mereka. Ketika azab turun menimpa mereka, aku juga tertimpa azab itu. Sekarang aku tergantung di pinggir jurang neraka jahanam. Aku tidak tahu apakah aku akan selamat dari pintu jahanam tadi, ataukah aku akan jatuh ke dalamnya." Saudaraku sekalian, kisah ini diabadikan di dalam banyak kitab, dan khususnya Al-Fakir mengambil dari kitab Bahrul Dumu yang Al-Fakir niatkan ngalap berkah ke Al-Alamah Al-Hafidh Ibnu Imam Al-Jauzi. Saudaraku sekalian, dari pelajaran ini kita akan mengambil hikmahnya bahwa ini semua juga akan menimpa pada kita umat Islam, karena sungguhnya Allah itu maha adil. Pelajaran yang pertama adalah ketika manusia sudah menggilai dunia, dan sekarang ini terjadi pada umatnya Rasulullah Muhammad SAW, betapa cintanya mereka pada dunia, betapa mereka tidak takut pada siksa Allah, dan betapa gilanya mereka pada Allah, pada dunia ini. Mereka tidak tahu bahwa mayat atau ajalnya itu di depan mata, tapi seolah-olah dikabarkan oleh cinta pada dunia. Saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, dari kisah ini kita dikasih kabar bahwa zaman dulu itu bentuk siksaannya cash, dan umatnya Rasulullah Muhammad SAW oleh Allah tunda sampai ada taubatan nasuha. Maka dialognya seorang mayat hidup yang Allah hidupkan sebagai pelajaran untuk Hawariyun, umatnya Nabi Isa alaihissalam, dan juga umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Apabila orang mencintai dunia, hubbud dunia, apabila orang sudah tergila-gila dengan jabatan, dengan wanita, bersifat munafik, bersifat menjual agama, bersifat plin-plan dan mutajammilah, maka Allah akan kasih namanya hati yang keras dan cintanya bertambah. Coba kalau kita lihat di situ dikatakan cinta mereka pada dunia itu seperti anak kecil. Kalau kita perhatikan, anak kecil ini tidak akan pernah puas karena akalnya itu belum hidup, akalnya itu masih berproses. Dan akalnya itu akan dikalahkan oleh nafsunya. Perlu dicatat di sini, ketika manusia hidup itu sudah ada nafsu, sedangkan akalnya berproses. Sehingga di dalam syariat Islam itu orang dikasih taklif itu pada saat dia akil balik sudah bisa membedakan mana baik mana buruk. Itu artinya akalnya sudah berjalan. Akan tetapi nafsu justru lebih besar, semakin lama semakin besar. Dan nafsu itu sukanya yang enak-enak saja.
Nafsu tidak akan suka ibadah, tidak akan suka berinfak, tidak akan suka bermujahadah, tidak akan suka berjihad, tidak akan suka zuhud, tapi nafsu sukanya hura-hura, sukanya senang-senang. Seandainya dia beribadah pun, itu nafsunya akan menjerumuskan ke dalam sifat riya, ujub, takabur, sombong. Wahai saudaraku sekalian, dan diri ini yang penuh dengan banyak dosa, marilah kita bersungguh-sungguh untuk bermujahadah melawan nafsu ini. Karena sungguhnya nafsu itu makin lama makin besar. Berbeda dengan akal, berbeda dengan fisik. Semakin tua, fisik itu semakin lemah. Ya, di dalam surat Yasin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Surat Yasin mengatakan, wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala ya'qilun. Ya, waman dan siapa saja nu'ammirhu, kami panjangkan umurnya, nunakisu fil khalqi, maka kami kurangi daya kekuatan fisiknya. Kita lihat manusia berumur 50 tahun ke atas sering sakit, rambutnya putih, kemudian sering masuk angin, tapi nafsunya semakin lama semakin besar. Lihatlah para koruptor negeri ini, mereka kekayaannya bermiliar-miliar, bertriliun-triliun, tapi nafsunya serakannya. Sudah ada pandemi yang lama sekali, mereka suka korupsi, banyak lagi. Kalau tukang parkir aja korupsinya 1.000-2.000 itu sudah dosa, bagaimana korupsinya 1 miliar, 2 miliar, bahkan 3 miliar. Lihatlah siapa yang bermain di dalam bisnis vaksin, siapa yang bermain di bisnis PCR, siapa yang bermain bisnis BUMN, siapa yang main bisnis jabatan, jual beli jabatan. Siapa yang paling korupsi di negeri ini? Mereka adalah orang-orang kaya secara casing. Kekayaannya adalah ratusan juta, bahkan miliaran, bahkan mencapai triliunan. Tapi yang namanya nafsu dan nafsu tidak akan pernah merasa tua, tapi akan terus, kurang dan kurang. Itulah pesan Nabi baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Sungguh manusia itu tidak akan puas dengan harta dunia, jabatan dan sosial, sampai dia itu makan tanah. Andai kata dia dikasih emas sebesar gunung Uhud, maka dia akan minta lagi 2 gunung Uhud, 3 gunung Uhud, sampai dia makan tanah, artinya meninggal dunia. Lihatlah, para koruptor negeri ini banyak sekali. Justru mereka yang sering berteriak Pancasilais, nasionalis, patriotisme, mereka adalah pembohong besar, mereka munafik tulen. Sedangkan rakyat yang kecil yang mohon maaf, korupsinya adalah 1.000-2.000, sudah dikatakan teroris, sudah dikatakan ini. Terus bagaimana, apa yang kita lakukan? Maka pelajaran yang berikutnya dari kisah tadi adalah kalau kita diam, maka kita akan kena dosa. Ingatlah kisah tadi, zombie yang dihidupkan oleh Allah itu mereka adalah orang yang baik karena tidak ikut-ikutan seperti kebanyakan orang. Tapi dia diam, dia tidak mengingatkan orang lain, dia tidak menyampaikan kemunafikan, kemungkaran di tengah-tengah masyarakat, dia diam saja. Maka diam itu merupakan bentuk temannya setan. Maka barang siapa di sini orang yang diam saja, tidak ngoreksi penguasa, tidak menjelaskan orang-orang yang melakukan kemungkaran, kezaliman, maka dia kategori kena dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari jebakan-jebakan iblis, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah, hamba orang-orang beriman, mengikuti jalannya siratal mustaqim, yani siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Yakni orang-orang, jalannya orang-orang soleh, jalannya para nabi, para ulama salafus sholihin, jalannya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, jalannya para sahabat, bukan jalannya orang-orang Nasrani yang tersesat, orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah. Aku lupa lihat wa astagfirullah, innahu huwal ghafurur rahim.